Yang kami hormati Bapak Lurah bulan hadir. Ya, perkenalkan saya pengurus yang lama Pak. Dengan Pak Sodikin sudah sangat akrab kami. Yang terhormat juga Pak Sodikin, Pak RW 13, RW 14. Ya mungkin RW 13 baru kali ini barangkali kesini ya Pak. Padahal sering-sering saya undang ya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya dalam undangan ini. Saya mungkin pada kesempatan ini akan menyerahkan aset yang ini dan ini akan sekaligus saya akan terangkan dari mana asal usulnya. Pak Heri, mari kita tekan bersama. Ini walaupun hujan ini cukup bersejarah. Wah, basah Pak. Apa lah? Sini Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya sudah ada serah terima dengan pengurus yang baru. Walaupun ini kehujanan, tapi ini sangat bersejarah sekali. Dan akan saya jelaskan mungkin sejarahnya Pak, sejarahnya. Sambil menunggu hujan. Ya, kehujanan. Perlu dipayungin Pak Rukman? Nggak usah. Nggak enak. Jadi ini ceritanya mengapa ada perkumpulan seperti ini. Ini saya awali dari tahun 2011 Pak. Pada 2011 saya dengan teman-teman mencoba membuat namanya Usila Melati. Waktu itu ada di RT lapangan RT 3 yang hadir sekitar 200 orang Pak. Ini fotonya Pak, 200 orang. Waktu itu klub ini melakukan senam dan kami namakan Usila Melati, usia lanjut yang ada di Pondok Melati, begitu. Kami karena di sini tidak ada lapangan ya Pak ya. Di sini waktu itu berupa hutan. Sudah jadi hutan. Bukan lapangan lagi. Pada awalnya dulu tiap RT waktu saya jadi RW Pak di sini tiap bulan giliran. Di sini ada 3 RT. Giliran biaya 50.000 untuk merawat lapangan ini. Tapi akhirnya nggak jalan. Nggak jalan, akhirnya menjadi hutan. Setelah jadi hutan, kami coba memanfaatkan, minta izin kepada RT yang sekitar sini. Bagaimana kami kelola ini lapangan. Diizinkan, kami bikin proposal ke Pertamina. Inilah dapat dari Pertamina. Dari Pertamina ini pumping block kira-kira 900 meter Pak. Nah, langkah kedua, kami rasanya memerlukan sekretariat. Waktu itu ada di sana bangunan sekretariat RT 04 yang dibuat oleh almarhum Pak Bagio. Keadaannya sudah rusak. Kami izin ke Pak Bagio, bagaimana Pak kalau itu kami pindahkan ke sini, yang itu kami bongkar. Pak Bagio, oke kalau begitu bagus katanya. Begitu. Ada semua pumping block dari Pertamina. Selanjutnya karena ini juga kami perlukan sekretariat ini, kami coba lagi ke Pertamina. Saya malah dimarahin. Oh katanya ke Pertamina lagi. Nah waktu itu kami berjuang sama Pak Abdurrahman. Kalau Pak Abdurrahman berdiri.
Nih Pak Abdurrahman, kami berdua dengan ke Pertamina. Ya. Waktu pertama untuk pumping block kami mengajukan ke Pertamina retail yang ada di Keramat Raya ya Pak ya, Keramat Raya. Yang kedua coba lagi kami untuk bikin ini, bangunan ini ke Keramat Raya juga. Dia bilang, wah kesini melulu katanya. Akhirnya kami dikasih rekomendasi ke kantor pusat Pak, Jalan Perwira. Jalan Perwira, begitu saya ajukan, wah ini kalau soal gedungnya sih mahal amat nih katanya. Saya kasih untuk biaya pondasinya saja katanya. Dikasih pondasinya ini dari Pertamina Pak. Saya cerita sama Pak Sodikin, Pak saya perlu bangunan ini. Bangunan. Dari Pertamina sudah ngasih untuk pondasinya. Selanjutnya gimana? Saya ikut Rembang Pak, musrembang di Lembang waktu itu. Waktu Lembang sampai saya ketinggalan bus. Paginya saya naik angkutan umum, begitu. Jadi ini, tapi ini sangat bersejarah. Akhirnya jadilah ini dari Pemkot Pak. Saya berterima kasih kepada Ibu Camat waktu itu juga yang mendukung Ibu Roro kalau tidak salah, Bu Roro. Ibu Roro untuk membangun bangunan ini. Dapatlah. Jadi intinya begitulah Pak sejarahnya ini mengenai lapangan. Kemudian lapangan ini seolah-olah kami yang kelola semua Pak. Karena beda dengan di Jakarta. Kalau Jakarta lapangan dapat biaya dari pemerintah dan ada petugasnya ya Kak. Di sini kamilah yang memanfaatkan LLI sebagai pengelola ini dan merawatnya. Sehingga ini tidak jadi utang lagi. Alhamdulillah kami ucapkan kepada Pertamina dan kepada Pemkot Bekasi, di mana waktu itu bantuan dari Pak Sodikin, bisa terjadilah bangunan ini. Namun ada sementara orang katanya ini lapangan ini dimonopoli oleh LLI. Tidak demikian. Kami hanya membangun dan mengelola, tidak memonopoli. Orang lain mau pakai silahkan, tidak dilarang. Orang dari Alpalah sering di sini latihan PBB sering sini. Dari grup silat, taekwondo, dari SD juga sering memakainya. Kami tidak larang, cuma tolong bersih bersama, jangan sampai membuang sampah. Jadi inilah barangkali pengertian ini yang sangat saya perlukan. Mengapa saya berbicara di sini? Karena takut ada anggapan orang bahwa lapangan ini dimonopoli LLI. Enggak gitu kan, enggak. Ini di sini di pelangnya sudah ada tanah pasos ini dikelola oleh LLI. Cuma ngelola Pak, sama menggunakan. Jadi siapa yang mau pakai silahkan, tentu sesuai dengan keadaan. Kalau di sini main bola tentu saya larang karena ini ada kaca. Kira-kira seperti itu. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus LLI yang bersama saya. Sudah 2 periode ini. Dan memang karena semuanya itu pada waktu itu mandiri, banyak teman-teman juga yang tidak aktif gitu, tidak aktif. Nah, mudah-mudahan ke depan seperti tadi kita dengar bersama dari Pak Sodikin bahwa keberpihakan dari Pemkot Bekasi dan Jawa Barat khususnya dengan adanya Perda itu, mudah-mudahan lansia ini, LLI ini akan lebih baik lagi gitu. Sebab katanya kalau lansia tidak dikelola dengan bagus akan membebani pembangunan. Nah ini mungkin dengan seperti itulah makanya adanya Perda tadi. Dan yang terakhir saya mohon maaf barangkali selama saya aktif di sini banyak kekeliruan, kesalahan yang baik disengaja atau tidak disengaja. Saya mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Alhamdulillah ini cuaca sudah cukup baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.